Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh, barakallahu bikum. Selalu kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dan memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita di subuh hari ini adalah inilah jalan kebahagiaan. Inilah jalan kebahagiaan. Para ulama kita yang mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendalami tentang realita kehidupan, mereka pun sampai kepada kesimpulan bahwa aslul hayati thayyibah rahatul qalbi wa tima'ninatuhu, wa madarul hayati sa'ida rahatul qalbi wa ala rahatil qalbi wa tuma'ninatihi. Bahwa pokok dan poros daripada kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia ada pada nyamannya kolbu dan ketentramannya. Kehidupan yang baik atau kehidupan yang bahagia itu hanyalah bisa didapatkan jikalau kolbu merasa nyaman dan merasa tentram. Dan tentunya ini kita sepakati, ini semuanya kita sepakati. Karena bukan kepala yang bahagia, bukan kaki, tangan, perut. Semua kita sangat merasakan bahwa kebahagiaan itu ada di kolbu. Ya, sebagaimana yang biasa kita jelaskan, bukan di hati, tapi di kolbu. Kalau di hati saya pegang di sini, kanan bawah, karena hati di sini. Tapi ada di kolbu, di jantung. Jadi kebahagiaan itu ada pada kolbu, bukan pada harta, bukan juga pada jabatan, bukan pada ketenaran. Dan karena kenyataan betapa banyak manusia yang kaya raya, mempunyai jabatan yang tinggi atau masyhur, terkenal, tapi akhirnya stres, masuk rumah sakit jiwa, bahkan juga ada yang bunuh diri. Sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang status sosialnya biasa-biasa saja, terhitung miskin papa, tidak terkenal, namun hidupnya sangat bahagia. Dan itu bisa kita banyak melihat di orang-orang tua kita, terutama yang tinggal di kampung-kampung. Bahagia hidup mereka walau dengan kehidupan yang sederhana. Mungkin kita bisa flashback, ingat kehidupan kita bersama orang tua dahulu kala di kampung. Dan tentunya hal yang lengkap kalau sukses materinya, jabatannya, dan seterusnya, keduniaannya sukses, dan juga bahagianya diraih, ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Itu poin yang pertama, bahwa kebahagiaan dan kebaikan hidup itu hanya diraih kalau kolbu merasa nyaman. Jadi yang penting diperhatikan jadinya kolbu ini. Kolbu merasa nyaman dan tentram. Poin yang kedua, hal yang harus diketahui bahwa Allah Ta'ala enggan memberikan kenyamanan kolbu dan ketentraman itu kecuali terpenuhi syarat ini. Allah sudah menetapkan bahwa kolbu barulah merasakan kenyamanannya dan ketentramannya ketika
Di dalam qalbu itu ada iman yang benar dan amal soleh. Itu syaratnya. Sehingga jikalau seseorang menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak memilih keimanan yang benar kepada Tuhan yang sebenarnya, maka mustahil dia mendapatkan kebahagiaan itu. Nonsen. Begitu juga orang yang salah keimanannya, lantas mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan hakiki, itu juga nonsen. Istilah nonsen ini sudah dipakai oleh orang-orang kita dahulu kala, walaupun bahasa Inggrisnya mungkin lebih sederhana dibandingkan kita, tapi mereka sudah biasa nonsen. Ya, artinya mungkin sekarang bahasanya Prabowo omong kosong. Tidak mungkin, karena Allah sudah tetapkan itu. Kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dengan kenyamanan kalbu, dan kenyamanan kalbu itu hanyalah bisa didapatkan dengan iman yang benar dan amal soleh. Nah, mungkin biasa kita dengarkan, atau mungkin pernah kita ucapkan, bahwa kenapa si fulan atau saya sudah beriman tapi belum bahagia. Jawabannya, maka perlu diperiksa apakah sudah terpenuhi dua syarat ini. Imannya sudah benar atau belum? Juga amalnya sudah soleh atau masih salah? Di antara iman yang masih tidak tepat, kalau masih berpandangan bahwasanya kebahagiaan, rezeki, jodoh, kesembuhan didapatkan dari mendatangi dukun-dukun, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, minta di kuburan, minta pada pohon-pohon yang dikeramatkan, dan seterusnya, ini akidah yang rusak. Mustahil didapatkan kebahagiaan yang sejati dengan itu. Itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang terindah, yaitu surga. Jadi Allah gandengkan ini, iman dan amal soleh, iman yang benar dan amal yang soleh. Bagi mereka, kata Allah, kebahagiaan dan tempat kembali yang terindah, yaitu surga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah. Jadi sekali lagi, jikalau seseorang merasa dirinya sudah beriman kepada Allah tapi belum bahagia, tidak mungkin Allah salah. Yang salah adalah cara orang ini, antara keimanannya yang tidak benar atau amalnya yang tidak saleh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, kami akan berikan untuknya kehidupan yang bagus, kehidupan yang bahagia. Tidak mungkin Allah salah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, asalkan dia beriman, yaitu dengan keimanan yang benar, kami akan berikan dia kehidupan yang bagus, yang bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balasi ia dengan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang ketika di dunia dia amalkan. Itu pertama. Jadi orang yang merasa dirinya beriman namun merasa belum bahagia, pertama koreksi dulu keimanannya. Begitu juga yang kedua, koreksi amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya-tanya, ajaran Islam ini kan sudah begitu banyak. Kira-kira adakah yang memudahkan supaya mudah diingat? Adakah yang bisa diprioritaskan barang 3-4 poin saja gitu misalnya?
supaya gampang diingat untuk menggapai kebahagiaan hidup itu dengan amalan-amalan tersebut? Jawabannya bisa. Intinya adalah upgrade ilmu agama kita dan praktekkan. Terutama beberapa poin yang saya sebutkan ini. Di-upgrade ilmu agama kita dan dipraktekkan. Jadi bukan sekedar HP di-upgrade, ya, bukan sekedar kendaraan di-upgrade atau rumah tempat tinggal di-upgrade. Tetapi yang paling penting untuk di-upgrade itu dinaikkan adalah ilmu agama kita yang berkaitan tentang akidah dan amal saleh. Yang pertama, tanamkan betul di dalam jiwa kita apa yang baru dibaca tadi di rakaat yang kedua. Ada yang ingat rakaat kedua tadi baca apa? Wadduha. Ada di situ ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik untukmu dibandingkan dunia. Tanamkan ini dulu di dalam kalbu kita, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Tidak berarti dunia, bukan begitu juga, ya. Karena ajaran agama kita ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbuat sebaik mungkin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutkinahu." Allah itu menyukai seorang hamba jikalau mengerjakan suatu pekerjaan dia tekuni. Sudah saya sebutkan, tekun itu berasal dari bahasa Arab, ayyutkinahu, tekun, dia tekuni. Dan arti asalnya tekun itu adalah dia kerjakan dengan bagus, rapi sampai selesai. Itu bagus, baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan ibadah. Agama kita mengajarkan kita seperti itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangatlah kalian kerjakan apa yang bermanfaat untuk kalian, urusan dunia maupun urusan akhirat. Semangat. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan semangat. Sambil selalu minta bantuan Allah, jangan pernah lemah, kata Rasulullah SAW. Saya kembali ke poin tadi. Tanamkan ke dalam jiwa kita bahwa akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Ini modal dasar. Untuk melangkah kepada poin yang kedua, dalami betul ilmu tentang sabar dan syukur. Siapa yang mau hidup bahagia? Dalami secara detail ilmu tentang sabar dan ilmu tentang syukur. Pembahasannya sebenarnya ini sangat panjang, bukan sederhana, ya. Tapi bisa saja kita sederhanakan lantas kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena begini, pada hakikatnya yang kita temui di dalam kehidupan kita ini cuma dua macam saja. Antara sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kan cuma itu. Kita berusaha, hasilnya itu antara dua saja itu. Antara kita sukai atau tidak kita sukai. Nah, selalu siapkan mental, terima apa yang hasil yang kita sukai dengan pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Itu ditandai, biasa aja ada tandanya dari awal sebelum melangkah. Tanda orang yang bersyukur dan bersabar itu sudah ada sebelum dia melangkah, bukan sekedar nanti setelah terjadi hasilnya. Yaitu sejak awal melangkah dirinya sudah menyandarkan kepada Allah, sudah bismillah terlebih dahulu. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah, dia cuma berusaha maksimal. Nah, jikalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan dia terima dengan sabar. Terima dengan sabar. Lalu, jikalau ternyata hasilnya sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka terima dengan syukur. Dua hal ini mau tidak mau kalau kita mau hidup bahagia, lakukan itu.
Memangnya kalau kita dapat hasil yang tidak sesuai harapan kita, lantas kita tidak sabar, memangnya bisa merubah hasil. Memangnya lebih baik perasaan kita, justru lebih kacau. Sudah dapat tidak sesuai dengan harapan, sudah kena musibah, mengeluh ke sana kemari, dan seterusnya, justru menambah masalah. Jadi kebahagiaan hidup itu ada pada poin yang kedua ini adalah sabar dan syukur. Kemudian yang ketiga, hendaknya ada mutakalluf, tidak membebani diri. Di dalam hidup, jangan membebani diri dengan sesuatu yang belum kita sanggupi. Allah Subhanahu wa taala saja menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya saja. Dan dalam urusan ibadah, insya Allah semua orang sepakatlah itu. Dia berat untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, berat bagi dia. Tapi dalam urusan dunia, banyak orang yang suka memaksa-maksakan dirinya. Sanggupnya makan ayam goreng, yang dicarinya fried chicken. Ya. Padahal sebenarnya fried chicken itu juga ayam goreng. Kalau kita buka kamus, arti fried chicken, ayam goreng. Tapi begitulah di Indonesia. Sesuatu kalau sudah berubah namanya berbahasa Inggris, harganya sudah mahal. Ayam goreng 10.000, fried chicken 30.000. Padahal sebenarnya ayam goreng, fried chicken itu tonji. Ya. Ala kulli hal, yang kita mau poin yang kita mau ambil, jangan paksakan diri. Ya. Baru bisa menggunakan HP jadul, jangan paksakan diri untuk mengkredit HP yang 10 jutaan, 15 jutaan. Ya. Lagian, di-upgrade HP-nya, tapi aplikasinya tidak sesuai dengan pemanfaatan. Makanya cuma untuk WhatsApp, Facebook, telepon, carinya yang 15 jutaan. Mereka di barat menggunakan HP yang mahal, dipakai aplikasinya, memang sesuai dengan keperluan. Begitu juga kalau masih mampunya untuk memakai motor yang tua, tidak usah paksakan diri mengkredit motor yang mahal, apalagi mobil. Itulah tentunya itu membawa diri kepada kesusahan. Bukankah dalam urusan ibadah kita tidak mau paksa-paksakan diri, tapi kenapa dalam urusan dunia paksakan diri? Kenapa tidak bangun sholat tahajud? Kenapa tidak ikut tarawih? Capek kak belah. Tapi dalam urusan dunia kenapa paksakan diri lebih daripada kemampuan? Itu menyusahkan diri sendiri. Begitu juga kalau baru mampu punya satu istri, jangan paksakan untuk punya dua. Ya tidak berarti menolak ya. Tidak berarti mengatakan haram. Tidak, saya tidak pernah mengatakan haram, itu hukum agama, halal. Ya. Dan seterusnya. Ini poin yang ke berapa ini? Poin yang ketiga. Nah. Mungkin itu saja dulu ya. Tapi ada contoh sebenarnya yang dibaca di rakaat yang pertama itu tentang iman yang benar dan amal soleh. Itu menghasilkan bukan sekedar kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi juga menghasilkan keajaiban-keajaiban yang di luar logika. Ini kalau saya cerita ini masih butuh mungkin waktu minimal 10 menit lagi. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Ingatkan dulu saya, ini di rakaat pertama tadi baca surat apa? Al-Buruj. Ya. Di surat Al-Buruj itu berbicara tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu apa? Secara terjemahan harfiah. Ya, Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang parit, orang-orang kanal. Apa maksudnya? Mereka ini adalah para rakyat yang dibunuhi dengan cara dilemparkan ke dalam kanal yang sudah dinyalakan api yang besar. Mengapa demikian? Rasulullah SAW yang bercerita, ini bukan cerita fiktif, jadi bukan dongeng, bukan sandiwara.
Tapi ini diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa di zaman dahulu itu ada seorang raja yang ia kuatkan kerajaannya melalui permainan sihir. Dia tundukkan rakyatnya melalui permainan sihir, suka mempertontonkan sihir kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya itu percaya penuh kepada sihir dan juga percaya kepada berhala sampai dia dipertuhankan, sehingga rakyatnya itu tidak berpikir untuk memberontak, ya, tapi mempertuhankan rajanya. Dan sayangnya terjadi juga di zaman modern, sebagian penguasa menggunakan tenaga sihir untuk menundukkan rakyatnya. Yang penting kita rakyat jangan mau dibodohi. Ya. Lalu kemudian sampai akhirnya tukang sihirnya ini sudah tua, dia merasa dia butuh pengganti. Maka dilakukanlah sayembara, dipilih siapa yang kira-kira bisa menjadi pengganti tukang sihir ini. Singkatnya sampai terpilihlah seorang pemuda yang disebut Gulam. Dia pun belajar sihir. Tapi suatu saat di perjalanannya menuju tempat tukang sihir ini, dia mendengarkan kalimat-kalimat yang sangat menakjubkan. Dia telusuri, ternyata dibacakan oleh seorang rahib, seorang ulama ahli ibadah zaman itu. Dia tertarik. Akhirnya dia berada di dalam kebimbangan karena ulama ini mengajarkan bahwa ilmu sihir itu batil, bertentangan dengan akidah yang benar. Akhirnya dia ini selalu dimarahi. Kalau pergi ke tempat tukang sihir dimarahi karena terlambat, karena dia selalu singgah duduk mendengarkan, belajar dulu dari ulama ini. Ya. Kalau pulang juga dimarahi oleh keluarganya, karena setelah pulang dari tempat tukang sihir dia singgah lagi ke rahib ini, terlambat juga pulang, dimarahi lagi. Singkatnya sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuatan kejujuran iman karena Allah. Ya, iman yang begitu hebat sampai akhirnya dia dalam satu perjalanan dia melihat ada seekor binatang besar menghalangi orang-orang tidak berani lewat. Sampai akhirnya dia mengatakan, inilah saatnya untuk saya memilih mana yang benar di antara dua guru ini, guru sihir atau ulama ini. Dia pun mengambil sebongkah batu dan dia mengatakan, ya Allah, jikalau yang benar rahib itu, si ulama itu, ulama yang ahli ibadah, maka bunuhlah binatang yang mengganggu orang-orang ini dengan lemparanku. Dengan batu yang seperti itu sebenarnya tidak bisa membunuh binatang. Tapi dengan kekuatan Allah yang di luar logika, dia mencoba. Allah tunjukkan dia mana yang benar. Dilemparinya kemudian binatang itu mati. Akhirnya dia pun putuskan, pilihannya Allah untuk saya belajar sama ulama ini. Belajarlah dia. Sampai akhirnya dia punya kemampuan untuk menyembuhkan orang buta. Orang buta bawaan dari lahir. Segala penyakit dia obati dan sembuh. Lalu sampai akhirnya terdengar kejadian ini, dia sampaikan kepada gurunya. Gurunya pun mengatakan, kamu telah mencapai suatu tingkatan keimanan yang orang-orang yang sudah mencapai tingkatan keimanan itu akan diuji oleh Allah. Di saat kamu diuji oleh Allah, jangan beritahu tentang saya. Ya. Akhirnya berita kemasyhuran dia sampai kepada pejabat, ya, perdana menterinya kerajaan, ya, orang tangan kanannya raja yang saat itu kena penyakit buta. Diam-diam dia mendatangi pemuda ini dan dia bawa harta yang berlimpah, harta istimewa. Dia pun mengatakan kepada pemuda ini, semua yang ada di depanmu ini laka in anta syafaitani. Kalau kamu sembuhkan aku, semua yang kubawa ini milik kamu. Ini bayarannya. Maka pemuda ini mengatakan, ana la ashfi ahada. Saya itu tidak bisa menyembuhkan seorang pun, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jikalau kamu mau beriman kepada Allah, aku doakan kepada Allah engkau akan sembuh insyaallah. Maka dia
ya perdana menteri atau pejabat kerajaan ini setuju. Dia beriman kepada Allah, didoakan oleh pemuda ini sembuh. Saya kira belum ada teknologi seperti itu ya. Cukup dipegang-pegang atau ditiup sembuh, buta. Ya. Tidak perlu melalui operasi. Sampai akhirnya pejabat ini kembali ke istana setelah sembuh. Dalam waktu tertentu dia pun datang ke istana. Langsung kaget raja. Kamu sudah bisa melihat? Iya, saya diobati oleh si pemuda itu. Ya, dan saya disembuhkan oleh Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku dan Tuhanmu. Kamu punya Tuhan selain saya? Kata raja, kamu punya Tuhan selain saya? Akhirnya raja ini siksa dia. Disiksa dia sampai dipaksa dari mana mendengarkan ajaran seperti itu. Raja ini gusar karena penanaman akidah yang benar ini akan mengancam kerajaannya. Karena kalau orang sudah beriman semua bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, ini mengancam kerajaannya. Makanya dari awal dia sudah mau berantas ya ilmu seperti ini. Akhirnya dikirimlah pasukan menangkap pemuda itu. Diseret pemuda itu ke hadapan raja. Raja pun mencoba untuk basa-basi, untuk menggoda. Ternyata ilmu sihir yang kamu pelajari sudah begitu hebat. Kata pemuda ini, bukan ilmu sihir. Ya, jadi saya tidak lanjut. Saya tidak lanjut menjadi kader penyihir, tapi saya lanjut menjadi kader dai. Itu kalau bahasa kita. Akhirnya dipaksa-paksa untuk kembali. Dibujuk-bujuk, dipaksa untuk kembali kepada akidah lamanya. Bahwa Tuhan itu adalah raja. Dia menolak. Akhirnya raja ini mengambil waktu. Supaya ada kesempatannya pemuda ini yang sangat berbakat. Supaya bisa mendukung kerajaan. Caranya disuruh pasukan bawa dia ke lautan. Bawa dia ke gunung. Bawa dia ke gunung. Sampai ke puncak gunung. Berikan dia pilihan. Antara dilemparkan ke bawah atau mau kembali ke agama lama. Dibawalah oleh pasukan ini ke atas gunung dan diberikan pilihan itu. Pemuda ini cukup mengatakan satu kalimat. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ini bagus dibaca oleh orang-orang yang dizalimi atau orang yang dalam keadaan bahaya. Maka bergetar gunung itu. Saya kira belum ada teknologi yang menggetarkan gunung. Ya. Bergetar gunung itu, berjatuhan tentara-tentara yang ada. Bisalah kita bayangkan getarannya seperti apa sampai semua tentara-tentara yang ada itu berjatuhan ke bawah. Jatuh semua ke bawah kecuali pemuda ini. Kalau kita di posisi itu apa yang kita lakukan? Pergi kan? Pergi. Sudah lepas dari penangkapan, pergi menyelamatkan diri. Ternyata pemuda ini tidak pergi. Dia balik ke istana. Kaget raja. Ya. Aina junudi? Di mana pasukanku? Kafaniyahumullah. Ya, kafanihimullah. Allah mencukupi aku menghadapi mereka. Mati semua. Marah raja. Marah raja. Dia panggil lagi pasukannya. Bawa dia ke lautan. Sampai di tengah lautan, kasih dia pilihan. Antara mau ditenggelamkan, ya, Bu Susi dulu ya, tenggelamkan. Tenggelamkan atau kembali ke agama lamanya. Dibawalah dia ke tengah lautan dengan harapan pemuda ini bisa kembali. Ya, takut gitu, lantas kembali ke agama lamanya. Tenang saja pemuda ini. Sampai akhirnya di tengah lautan, diikatlah dia. Ya, biasanya pakai pemberat ya atau dikarungi. Dikasih pilihan antara mau kembali ke agama lama atau ditenggelamkan. Dengan doa yang sama. Pemuda ini mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Datang ombak yang besar, terbalik kapal ini, mati semua pasukan. Pemuda ini selamat. Dia balik lagi ke istana. Mungkin kalau bagi kita ini patotoy. Ya, bagi pandangan banyak orang mungkin ini patotoy ini. Mungkin apa penilaiannya raja, bukan bagi kita. Ada penilaiannya raja patotoy sekali ini. Ya, sudah membunuh balik lagi.
Masih mending kalau sudah menghilang ini, masih perasaan ini masih, tapi ini balik lagi, ini menantang ini. Dan peristiwa ini masyhur di tengah rakyat. Ya, di tengah rakyat kerajaan itu masyhur, terkenal, didengar semua oleh rakyat tentang pemuda ini. Apalagi memang dari awal sudah terkenal dia seorang yang sangat mujarrab di dalam mengobati. Sampai akhirnya dicoba untuk disiksa di tempat saja. Ya. Dan didesak untuk tunjukkan siapa yang ajarkan dia seperti itu. Orang kalau kita sudah dengar di awal ada pesan gurunya. Kamu sudah mencapai tingkatan yang biasanya siapa yang mencapai tingkatan ini Allah akan uji. Nanti kalau kamu kena ujian jangan beritahu saya. Jangan beritahu tentang saya. Tapi orang kalau sampai ke tingkatan seperti itu kadang tidak peduli dengan yang begitu. Makanya ditanya-tanya dia siapa gurunya, dia tanya, dia sebutkan itu gurunya. Akhirnya ditangkap gurunya. Ya, saya ambil sedikit cerita sedikit sekali ini. Contoh kejujuran seperti itu kadang justru ajaib. Misalnya ada seorang yang seperti itu juga tingkat keimanannya seperti itu. Kemudian ada kerajaan yang zalim juga mengejar orang ini, mau dibunuh. Orang ini akhirnya lari masuk ke rumah orang soleh ini dan mengatakan tolong sembunyikan saya, jangan beritahu. Ya, masuklah. Begitu tentara-tentara kerajaan yang zalim ini datang, ditanya, ada tadi kamu lihat? Ada. Di mana? Ada di dalam. Ada di dalam. Tentara ini mengatakan, orang bodoh ini, jangan percaya sama dia. Kalau ada di dalam pasti dia bohong. Jalan tentaranya. Jadi justru di dalam kejujuran itu ada keselamatan. Ya, kali ini lain yang Allah inginkan. Dia tunjukkan gurunya ditangkap sampai akhirnya gurunya dipaksa untuk murtad. Dia tidak mau murtad karena dia sudah dari dulu itu memang menjauh dari kerajaan ini, hidup di pedalaman untuk menghindari ajaran ya kekafiran itu, mempertuhankan raja. Sehingga ketika diajak untuk murtad dia tidak mau. Akhirnya dibelah dua badannya. Kepalanya itu dibelah dua. Dia tidak murtad. Inilah yang Nabi Muhammad SAW sebutkan ketika beliau sedang bernaung. Ada judul bukunya itu Hamka, bernaung di bawah bayangan Ka'bah ya. Ya. Di situ Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Kemudian para sahabat yang dipukuli sama orang-orang kafir Quraisy mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, orang dulu itu diuji oleh Allah sampai dibelah kepalanya, mereka tidak berubah dari akidahnya. Ini contohnya, dibelah kepalanya itu, dibelah dua pakai gergaji. Mesti mending dipenggal ya, penggal sekali penggal mati. Atau tembak sekali tembak mati. Ini digergaji kepalanya sampai terbelah dua itu tidak berubah. Dia tidak berubah. Nah, pemuda ini sudah dipertontonkan penyiksaan gurunya, disuruh lagi kembali. Gimana? Kembali? Tidak. Bagi mereka yang seperti ini justru kemuliaan, mati syahid. Namun pemuda ini tidak bisa diapa-apakan. Akhirnya pemuda ini yang kasih solusi, mau kematian saya, gampang. Coba bikin panggung. Lalu panggil semua rakyat. Umumkan kepada rakyat hari sekian akan dieksekusi pemuda ini. Lalu di saat kamu akan membunuh saya, kamu harus raja sendiri yang yang tangani eksekusi ini. Di hari itu kamu harus ambil anak panah saya. Dekati saya, ambil anak panahku. Lalu kamu teriakkan suatu kalimat yang akan saya ajarkan. Ya. Akhirnya dipanggillah, diundanglah rakyat acara eksekusi. Karena rakyat ini sangat mencintai pemuda ini. Sampai mereka pun berbondong-bondong datang ingin menyaksikan ya hal yang menyedihkan bagi mereka. Karena mau dibunuh pemuda ini. Ditempatkanlah ia di tempat yang tinggi. Lalu raja ini pun mengambil anak panahnya. Dan sudah diajarkan oleh pemuda ini. Sebutkan kalimat Bismillahirrabbilgulam. Satu kalimat saja. Bismillahirrabbilgulam. Itu. Yang artinya dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Ya. Akhirnya dan itu harus diteriakkan. Kalimat itu harus kamu teriakkan baru bisa. Akhirnya
Dipasanglah pemuda ini di depan, ya, di menyamping ya, karena itu disebutkan di pelipisnya kena. Lantas raja ini mengambil anak panahnya pemuda ini, lantas dipanah dan dia teriakkan Bismillahirrabbilgulam. Pas di panah tertancap sini. Tidak mati? Mati. Tapi apa yang terjadi? Langsung heboh rakyatnya beriman semua kepada Allah. Kenapa? Mereka mengatakan, selama ini raja berbagai upayanya untuk membunuh pemuda ini tidak bisa. Tapi cukup dengan menyebut nama Tuhannya, langsung mati pemuda ini. Berarti benar-benar Tuhannya itulah Tuhan yang sebenarnya. Langsung mereka beriman. Beriman seluruh rakyat saat itu. Langsung ketakutan raja ini. Ketakutan, semua pejabat-pejabat juga ketakutan. Rakyat berubah, mereka beriman. Akhirnya raja perintahkan tentara, kepung kerajaan, jangan biarkan mereka lari. Buat kanal, buat parit besar, dan kumpulkan di situ kayu-kayu bakar, lantas nyalakan api. Dan berikan mereka semua rakyat ini, berikan mereka pilihan. Antara mau kembali mempertuhankan saya saja, atau dilemparkan ke dalam api. Akhirnya, rame-rame diberikan pilihan itu, rame-rame pilih mati di dalam api. Rame-rame pilih mati di dalam api. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Buruj tersebut. Lalu di antara kejadian itu kata Rasulullah SAW, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Dianya sendiri merasa tidak apa-apa saya dilemparkan ke dalam api, tapi masalahnya anakku ini yang masih bayi, kasihan. Tiba-tiba berbicara bayi ini, ya ummi la takhafi innaka alal haq. Wahai ibuku, jangan takut, engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya dia pun memilih siap dilemparkan juga ke dalam api, dilemparkan pun ke dalam api, mati. Ini semua contoh bahwa contoh yang pertama itu bahwa keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melahirkan keajaiban-keajaiban, bukan sekedar tentang pemuda itu, bahkan setiap dari kita bisa mendapatkan keadaan seperti itu. Yang kedua, bahwa keimanan itu kalau sudah masuk ke dalam kalbu, kematian itu justru kebahagiaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia kumpulkan kita di rumahnya ini dalam rangka untuk mempelajari agamanya dan dengan niat untuk mempraktikkan, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita di akhirat nanti di surga Firdaus bersama para nabi dan rasul, bersama pengikut-pengikut mereka, dan juga bersama keluarga-keluarga mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma jama'na fi jannatil firdaus ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.